Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kami akan mempresentasikan tentang rekayasa dan kewirausahaan. Di sini ada saya sendiri, Nasiulibat Alamin, ada Rizky Nuansa Nanda Permana, Muhammad Ferian Rizky, dan Muhammad Ilman Nadir. Entrepreneurship adalah suatu praktek secara konsisten mengubah ide-ide bagus menjadi usaha komersial yang menguntungkan. Di mana untuk mengembangkan jiwa entrepreneurship diperlukan beberapa tahapan. Yaitu yang tahap pertama adalah internationalization, paradigma alteration, spirit initiation, dan competition. Selanjutnya adalah technopreneurship. Technopreneurship adalah entrepreneurship dalam bidang teknologi, di mana keahlian yang dibutuhkan tak lagi hanya usaha, tetapi juga tentang pengetahuan akan teknologi yang lagi tren atau teknologi mutakhir. Inovasi. Poin-poin yang penting untuk menciptakan inovasi merupakan what is shareable to user, what is viable in the marketplace, what is possible with technology. Oke, selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, berikutnya konsep techno-entrepreneur. Technopreneurship dalam cakupan yang lebih luas, yakni sebagai wirausaha di bidang teknologi yang mencakup teknologi semikonduktor sampai ke aksesoris komputer pribadi. Contohnya di sini ada penemu Apple, Steve Jobs dan Stephen Wozniak, dan juga Google, Larry Page dan Sergey Brin. Dalam wacana nasional, istilah technopreneurship mengacu pada pemanfaatan teknologi untuk pengembangan wirausaha, di mana jenis wirausaha dalam pengertian techno-entrepreneurship di sini tidak dibatasi oleh wirausaha teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi. Nah, penggunaan IT merupakan pemakaian internet untuk memasarkan produk mereka seperti layaknya dalam perdagangan online. Technopreneurship di Asia sendiri, yang pertama Jepang memproduksi 1/5 dari produksi semikonduktor dunia, termasuk 40% dari chip memory flash, contohnya Sony Corp dan juga Toshiba Corp. Kemudian ada Korea Selatan yang diawali dengan industri tradisional, kemudian diikuti oleh industri semikonduktor, contoh Hynix Semiconductor Inc. Kemudian Shikamura memiliki kontrak di bidang elektronik dengan perusahaan-perusahaan barat, contohnya OLLO Singapura, dan contoh terakhir Taiwan terkenal dengan industri aksesoris komputer, contohnya Acer, Asus, BenQ, D-Link, MSI. Oke, selanjutnya yaitu pengertian dari inovasi menurut para ahli. Inovasi adalah proses menemukan atau mengimplementasikan sesuatu yang baru ke dalam situasi yang baru menurut John Adair tahun 1996. Memikirkan dan melakukan sesuatu yang baru yang menambah atau menciptakan nilai atau manfaat pada tahun 2001. Macam dari inovasi itu ada 3. Yang pertama inovasi produk, lalu inovasi proses bisnis, dan inovasi layanan atau jasa. Pemahaman technopreneurship di Indonesia. Technopreneurship yang dipahami dalam makna sempit ini karena ini akan menciptakan ketergantungan terhadap teknologi buatan barat. Selain itu, inovasi yang berkembang belum mampu melepas ketergantungan tersebut karena masih berskala individu, sebagai inovasi dan kreativitas dalam pembangunan website, di mana inovasi yang diharapkan adalah inovasi dalam pengembangan kapasitas lokal dengan basis teknologi dari dunia barat. Kampus Mobile Technopreneurship. Telkomsel mulai melirik konten provider aplikasi dari kampus, di mana pada tahap awal operator seluler anak perusahaan Telkom dan Sigtel ini menggandeng 100 mahasiswa dari BINUS untuk dijadikan wirausahaan muda. Lalu Sun Meridian Technopreneurship Center atau SMTC
Sun Microsystem dan Meruvia meresmikan pusat inkubator SMTC yang ditujukan untuk mengembangkan keahlian tambahan untuk memulai program kewirausahaan IT di kalangan mahasiswa. Di mana SMTC sendiri bertujuan untuk memperkecil gap antara dunia industri dan pendidikan. Lalu ada pengertian kewirausahaan menurut beberapa tokoh. Menurut Zimmer tahun 1996, suatu proses penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk membagi kehidupan usaha. Lalu menurut suatu Prawiro tahun 1997, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai usaha dan perkembangan usaha. Dan juga pengertian umumnya yaitu suatu proses untuk mengerjakan sesuatu kreatif dan inovatif yang bermanfaat, memberikan nilai lebih. Lalu kesimpulannya adalah techno entrepreneurship ini merupakan kemampuan kreatif dan inovatif berbasis teknologi yang dijadikan kiat dasar, sumber daya proses, dan perjuangan untuk menciptakan nilai tambah baik dalam barang maupun jasa. Oke, sekian saja dari kelompok kami. Apabila lingkungan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.